Nah, maksudnya kenapa nih tembakau ini kok kayaknya orang berpikir bahwa sampai ada hari anti tembakau gitu kan? Iya, benar. Maksud saya tuh gini, Gimana saya tuh? bingung dengan cara pikir manusia kenapa harus membangun sesuatu tuh mengutamakan kebencian dulu gitu. Eh, Melihat sesuatu itu apapun, mhm. kok seolah-olah menolak No, dulu gitu, heeh. tanpa mengetahui lebih dalam latar belakangnya. Mhm. Ya teman-teman, balik lagi bersama saya Patri Handoyo di Indonesia Tanpa Stigma. Teman-teman, kita kalau perhatikan beberapa tahun terakhir ini itu suka ada yang melakukan ngelinting tembakau sendiri, sebutnya tembakau tingwe gitu ya, dan itu trennya udah sekitar mungkin 10 tahun, satu dekade yang lalu gitu ya, mulai dari zaman rokok elektrik, vape gitu, kemudian ada juga orang-orang yang beralih dari rokok pabrikan ke tembakau linting sendiri ini. Nah sekarang saya ditemani sama teman saya Eski Cupu Manik. Halo, Nama salam tenar kenal, ya, salam itu ya. kenal. Kemana nih ngeliatnya nih? Kemana Sana? aja? Ini Bebas. ada 3 kamera. Oke, halo. Oke. Eski. Eski, gini teman-teman, saya ketemu sama dia ini malam tahun baru waktu itu ya. Malam tahun baruan. Malam tahun baru. Iya. Oh, waktu itu dia ngomong soal tembakau gitu. Coba lu ceritain dong. Lu pasti pertama ngerokok dulu dong, baru ngebako gitu. Ya, pengalaman gue sih saat itu karena awalnya ngerokok, tapi saya sempat berhenti ngerokok Oh iya, 2 tahunan lebih. 2 tahun. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2017. 2017. 2017. Gara-gara? Pengen aja berhenti. Udah berhenti ngerokok 2 tahun gitu, terus nyobain rokok lagi tuh nggak ada yang enak gitu. Nggak ada yang enak. Oke. Berarti 2 tahun lagi 2019 dong. Nah, 2019 ke 2020 sebenarnya. Oh, gitu. Ke 2020. 2020 mulai ngebako. 2020 mulai ngebako. Mulai ngebako. Apa yang bikin Eski mulai ngebako ketika itu? Kembali ngebako. Ketika nyobain punten ya, maksudnya ketika nyobain rokok itu kan kok Nggak rasanya ada yang enak. kurang. Cobain cerutu dulu, Bro. Oh gitu. Cerutu dulu. Malah cerutu dulu. Iya. Cerutu nih enak nih, maksudnya Iya. ada sensasi baru gitu. Tapi saat itu cerutu kan tahu sendiri harganya Iya, kayak gimana. Aduh, berat. Pas nyobain tembakau, tambah enak emang Gitu. Nembako lo ngeliatin sendiri waktu Ngerti itu? sendiri. Oh ya. Belajar, emang belum pandai, tapi dengan belajar ya semuanya juga alhamdulillah bisa gitu kan. Pas ngebako, rasanya solid gitu, jelas. Ini tembakau Nusantara nih rasanya, misalkan taruh dari Sumedang yang dekat-dekat. Oke. Begini ya begini gitu rasanya. Oh gitu. Gitu. Jadi kesininya Itu lo ngebako tanpa waktu itu yang nggak ada rasa-rasanya yang kayak sekarang nih lu pajangin di sini nih. Kalau ya Waktu itu. saat itu saya ngebako tanpa rasa. Ngebako biasa aja. Ngebako biasa aja. Ngebako biasa aja. Ya ternyata tembakau tuh buat saya pribadi sih enak gitu. Cukup cocok dan saya rasain buat tubuh saya pribadi nih ya. Buat tubuh saya pribadi ketika bangun tidur fine aja gitu. Oh gitu. Beda sama yang lain-lain, termasuk rokok gitu ya. Kalau yang saya rasain sih begitu. Oh gitu. Oke. Kalau yang saya rasain, Karena lu udah berhenti 2 tahun karena ngerokok. gue udah berhenti. Kayak gitu. Terus. Ya udah dari situ sampai sekarang lanjutin aja ngerokok. Maksudnya Yang ngebako gitu. ngebako. Ngebakar tembakau. Ngebakar tembakau. Kayak gitu. Dan dihisap. Ada istilah juga tingwe ya, linting dewe. Tapi kan Linting itu dewe. dipakai di Jawa gitu-gitu ya. Jawa. Tingwe. Dan tapi ya sempat populer juga istilah itu tingwe. Ya. Linting sendiri. Terus ceritain lagi dong gimana tuh. Jadi kemudian. gini, kalau ngomongin apa dulu nih ngomongin? Lu kan waktu itu sangat semangat ya untuk ngejelasin nih gimana tembakau Nusantara ini gitu. Gimana tuh, coba lu gambarin Terutama ke tradisi lokal ya. Gimana? Ngebako ini kan tradisi bangsa. Kalau saya perhatiin, menurut pengetahuan saya ya, Yep.
terlepas dari teman-teman nanti mau searching dari mana, ada pandangan saya gitu. Ini salah satu cara leluhur saya bersosialisasi dan menikmati kehidupan mereka gitu. Itu salah satu caranya. Dan kalau saya ngelihat, dan ini sangat berhubungan juga dengan apa yang kenapa saudara saya, keluarga saya gitu membuat Paperka gitu kan. Membangun Paperka. Ini berawal dari tahun berapa sih Paperka ada? Paperka 2016. 2016. Bisa dikatakan di saat belum banyaknya tembakau rasa saat itu. Paperka udah bikin tembakau rasa. Nah kembali ke awal mula nih. Kenapa akhirnya bergelut di bisnis tembakau atau usaha tembakau gitu, dan kenapa tembakau sih? Dan kenapa tembakau sih? Kenapa tembakau gitu kan? Nah awal mulanya tadi leluhur dan keseringan kami ada di lingkungan adat. Lingkungan adat. Terutama Cipta Gelar. Ini mungkin agak sedikit bertentangan gitu ya dengan itu, di Cipta Gelar itu tembakonya bukan tembakau populer gini. Belum. Enggak gini. Cuman kenapa kok orang-orang ngebako? Itu kan jadi pertanyaan. Di satu sisi pertanyaannya, kalau saya ngelihat dari apa yang ada dalam himbauan gitu ya, maksudnya kayak gambar-gambar gini kan. Terus nanya ke orang adat gitu, apakah di sini ada yang terkena meninggal karena penyakit-penyakit yang disebutkan akibat tembakau ini? Mereka bilang tidak perlu sakit untuk meninggal gitu kan. Dan umur mereka kan nggak pendek-pendek gitu ya. Maksudnya kalau melihat dari kenyataan yang ada, tidak hanya berdasarkan data, tapi fakta gitu di lapangan, real gitu ya. Umur mereka tuh bisa ratusan tahun gitu. Ini di masyarakat adat mana nih? Masyarakat adat Cipta Gelar. Itu tepatnya di mana? Kalau boleh. Tempatnya di Pelabuhan Ratu Sukabumi sana. Kesepuhan dia. Itu kesepuhan. Dan saya pun melihat nenek saya juga. Saat ini nenek saya alhamdulillah masih hidup dengan umur 94 tahun. Ngebako. Nah, tradisi ngebako itu kan udah ada dari leluhur. Terus saya tanya dengan masalah yang ada nih, meninggal karena cancer lah atau karena apalah gitu kan. Masalah meninggal mah tidak perlu sakit mungkin. Tapi kalau menurut mereka ini mah ya, mengadaptasi lagi omongan mereka. Tradisi ngebako tidak hanya dibakar saat itu, seperti yang nenek saya lakukan tuh, beliau nyepah. Kayak nyirih gitu ya? Ya nyirih. Kalau bahasa Indonesia nyirih. Dan tembakau itu dipakai buat nyisik, istilahnya buat ngebersihin kayak gitu. Dan ada kan kalau dari barat juga tembakau yang dikunyah gitu kan? Ada. Nah maksudnya kenapa nih tembakau ini kok kayaknya orang berpikir bahwa sampai ada hari anti tembakau gitu kan? Iya benar. Maksud saya tuh gini, saya bingung dengan cara pikir manusia, kenapa harus membangun sesuatu tuh mengutamakan kebencian dulu gitu. Melihat sesuatu itu apapun, kok seolah-olah menolak dulu gitu, tanpa mengetahui lebih dalam latar belakangnya, kayak gitu. Sampai ada hari tembakau, anti tembakau, hari anti apa, anti narkoba gitu ya. Kenapa harus anti gitu dengan sesuatu hal itu? Kenapa kita nggak merangkul, men? Dan padahal ini udah dilakukan sama nenek moyang, leluhur kita gitu. Leluhur saya pribadi melakukan itu. Dan mungkin bangsa ini terbangun pun akibat dari mereka ngumpul berbarengan sambil ngebako. Karena ada istilah ngadu bako. Dulu ada istilah ngadu bako. Bener gak? Ada istilah ngadu bako kan? Lu punya bako, teman-teman punya bako, teman punya bako. Ayo kita saling nyobain bako. Dari situ ada obrolan panjang. Gitu ya? Ini ngapain nih buat bangsa nih? Terbangunlah mungkin usaha. Bukan ngopi justru ya? Yang sepengetahuan saya, kalau dari leluhur itu ya istilahnya ngadu bako. Kalau ngopi itu, istilah ngopi itu adalah kita makan minum bersama, apapun itu sajiannya. Bukan hanya sekedar bahasa, tapi apapun sajiannya gitu. Hayu orang ngopi, orang Sunda gitu. Ya kalau Sunda mah ngopi mah apapun. Bahasanya opiun, kayak gitu kan. Ngopi gitu. Tapi ngadu bako jelas. Hayu orang ngadu bako. Nah dari kalau saya ngeliat juga kakek saya, abah leluhur, para uyut-uyut dulu waktu saya kecil, selalu ada bako dan kawung.
daun kawung. Nah terus saya pernah nanya juga, daun kawung nih kenapa pada ngerokok daun kawung gitu kan? Menurut mereka lagi, fungsi daun kawung itu untuk mengobati asma. Oke. Daun kawung. Daun kawung sendiri. Sendiri doang, tanpa tembakau. Tanpa tembakau. Tapi kalau pakai tembakau gimana? Nanya lagi kan. Ini menurut keterangan mereka lagi ya. Iya. Saya pun tidak melakukan tesis lebih dalam dari situ secara medis atau apapun. Ini menurut mereka, dan karena saksi hidupnya ada gitu, mereka melakukan itu dan fine gitu. Oke. Tapi ketika dengan tembakau gimana? Itu baik buat jantung. Oh gitu. Menurut mereka. Ketika kamu dengan tembakau. Nah, saya juga di sini maksudnya tidak menyarankan untuk ke situ. Cuman ini saya menyampaikan dari informasi yang saya dapat. Kamu tahu kan gitu. Menurut pandangan dirimu sendiri gitu ya. Dan menurut apa yang mereka informasikan saat ngobrol. Nah, dari situ akhirnya saudara saya Nedi berpikir saat itu ya, dan kami juga berpikir kenapa enggak kita campaign tentang tembakau. Belum ada PAPRK, belum ada. Oke. Campaign tentang tembakau. Ya udah kampanye. Tapi lu ngerokok waktu itu kan? Masih ngerokok. Itu 2016 masih ngerokok. 2000 itu masih di bawah 2016. Iya. Malah. Nah, di situ akhirnya bikinlah kampanye bahwa kawung tuh begini, tembakau tuh begini. Oh, sempat bikin itu ya? Kampanye sempat bikin. Dan akhirnya teman-teman dari Sumedang merespon. Ini bukan brand, PAPRK tuh bukan brand awalnya. Apa tuh? Perkumpulan. Oh gitu. Paguyuban Perokok Kawung. Oke. Pakai daun kawung. Itu singkatan, bukan nama brand. Paguyuban Perokok Kawung. Oke. Di situ teman-teman para perokok kawung bikin paguyuban kayak gitu. Ya udah namanya PAPRK. Cuman dipikir-pikir kesini-kesininya, kenapa enggak dibikin brand gitu. Diawali juga karena ketika kita ngebako, kadang suka dilihat sinis, man. Ngebako apa kampungan atau apalah. Jadul banget, ribet lah. Kolot, ribet. Dibandingin rokok elektrik misalnya zaman sekarang ya kan? Rokok elektrik. Itu kan saingan ya. Vape gitu. Vape. Kalau kami tidak mengatakan itu saingan, tidak. Kami tidak bersaing dengan apapun. Oke. Maksudnya ya ini tembakau yang ditumbuh dari tanah sini gitu, tanah Nusantara, ya kenapa kita nggak manfaatin gitu. Cuman saat ngebako itu seolah-olah kolot lah gitu, kampungan lah atau apalah gitu, satu hal yang kok pandangan orang tuh seolah-olah tidak baik. Tapi lo mesti ini juga tren masyarakat ngerokok ngelinting bako sekarang itu ada kaitannya juga sama kenaikan cukai tembakau yang setiap tahun gitu. Tiap tahun cukai tembakau naik, harga rokok naik gitu. Jadi orang mulai cari alternatif. Salah satunya ya beli tembakau sendiri terus ngelinting sendiri ini kan gitu kan kira-kira. Kalau lebih murah jatuhnya. Kalau saya mungkin belum melihat ke situ ya, belum melihat ke fenomena situ karena tujuan kami juga untuk ngebangun kebiasaan ngebako. Itu emang kami sebenarnya kami mempunyai visi dari situ. Kenapa enggak nih tembakau kita budayakan ngelinting bako di perkotaan, di lingkungan urban. Lingkungan urban. Nah, gimana caranya? Makanya waktu ketika orang-orang melihat kami ngebako itu seolah-olah sesuatu yang enggak gitu ya, enggak banget gitu, kita robah pola pikir itu. Bukan kita robah, kita coba putar balikan, kita lawan arus gitu. Ya udah, kenapa enggak kita bikin tembakau rasa? Ya. Kenapa kita bikin tembakau rasa? Anak muda nggak semua suka dengan tembakau original, kayak gitu kan? Kita kasih tembakau rasa untuk lebih mudah diadaptasi oleh pemuda-pemuda. Lebih kekinian gitu ya saat ini. Ya. Dan gimana caranya tembakau itu kita olah supaya nggak sakit di tenggorokan, enak aja, nyaman lah pokoknya, dibikin nyaman. Nah dari situ, gimana kita bikin, bukan kita, maksudnya
kita budayakan yuk ngebako di perkotaan. Dari lingkungan sendiri dulu aja, lingkungan sendiri, teman-teman, sampai akhirnya lingkungannya. Di satu sisi, bagaimana orang mendapatkan tembakau itu tuh, saat itu dapatin bako nggak mudah loh. Iya, iya benar. Orang ada toko bako, toko bako, cuma terbatas banget kan, misalnya di terbatas Bandung hanya banget. beberapa gitu ya. Terbatas banget. Dan mungkin agak susah untuk mendapatkan tembakau yang mereka inginkan. Karena kebanyakan tembakau tradisional. Nah di sini kami pun kepikiran lagi, gimana caranya kita bisa lebih memudahkan orang menjangkau tembakau dengan konsep yuk orang ngebako, ngebudayakan kembali ngebako di perkotaan. Itu akhirnya muncullah halte bako. Gitu. Halte bako. Halte bako itu. Sebelum jauh ke cukai dulu ya. Iya, iya. Kita belum mikir ke situ. Belum. Enggak mikir ke situ. Tapi bagaimana cara orang lebih mudah menjangkau tembakau, mendapatkan tembakau gitu aja. Oke, halte bako. Tahun berapa tuh halte bako? Baru tahun halte bako tuh. Oh, baru. 2020. Juni. Nama halte bako. Juni. Nah, ketika halte bako, kalau saya pribadi sih nggak pernah tahu sejauh mana tren ngebako di perkotaan. Ketika halte bako ini dibangun, ketahuan di situ traffic orang kenapa milih ngebako. Dan tidak hanya berbicara cukai mahal, tidak, karena ada rasa. Ketika orang ngomongin rasa, itu hak prerogatif mereka, nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena ini mahal, enggak juga gitu. Gitu ya? Enggak juga. Tembakau mahal aja, orang-orang masih beli. Contohnya cerutu misalnya. Cerutu, cangklong, tembakau cangklong, itu bisa ratusan ribu, cuman 30 atau 20 gram. Itu beli mereka. Dan ternyata komunitas orang-orang ngebako. Tapi lu bisa ngejelasin nggak sih kenapa, apa hubungannya? Apakah karena kampanye lu berhasil gitu untuk ngelinting di masyarakat urban perkotaan, atau emang karena udah berubah aja lah dari ngerokok gitu karena udah lebih mahal gitu. Akhir-akhir ini kan mulai banyak nih muncul, bahkan ada yang mobile tuh, ada yang di mobil jualan tembakonya kayak gitu-gitu. Lu bisa ngejelasin itu gimana cara? Kalau kami sendiri sih nggak berpikir bahwa kampanye kami yang berhasil. Itu mah cuman keinginan kami aja. Maksudnya mimpi gitu. Ngawang-ngawang aja bahwa gimana kalau kita membudayakan kembali ngebako di perkotaan gitu aja. Ya berawal karena sinisnya orang lihat kami ngebako gitu aja sih. Tapi kan ini gaya leluhur kami. Iya. Kenapa harus tersisihkan gitu? Kami kan ingin setidaknya beberapa hal yang maksudnya sedikit lah kami berkontribusi dengan apa yang leluhur kami lakukan gitu. Ini kan salah satu bagiannya, salah satu loh. Tapi dari sini, maksudnya kalau saya lihat ke belakang, kayak gini lah, permohonan maaf gitu. Dalam permohonan maaf tuh ada cara dari leluhur tuh, misalkan memberikan itu tadi yang buat sepahan itu, dan di atasnya ada tembakau. Tembakau tuh selalu jadi bagian. Itu ya. Selalu jadi bagian. Jadi ada attitude yang baik gitu, ada tata krama, ada tata cara yang setidaknya, ayolah tata cara yang baik sepertinya tetap harus dijaga gitu aja. Itu aja. Ke situ sih, tidak akhirnya berpikir bahwa oh iya keberhasilan, enggak kamu. Enggak. Ini keberhasilan semua orang. Iya, betul. Terjadi gitu. Dan didukung oleh pemerintah menaikkan cukai itu tadi. Nah, saya juga nggak ngerti pemerintah kenapa bisa menaikkan cukai. Saya kan nggak berpikir. Karena yang ngerokok banyak cuy di Indonesia. Benar. Jadi pasarnya kan gede ya. Benar. Tapi saya nggak makanya kan dirimu bikin juga kan produk sendiri, betul. Kemudian ngebangun itu kan. Betul. Pasarnya itu gede banget. Saya nggak berpikir ke pemerintah terlalu jauh buat iya, itu terlalu kompleks gitu. Maksudnya mereka area administrasi negara, kalian yang mengurusi rakyat dan bangsa ini gitu. Kami percaya kepada mereka gitu, mempercayakan kepengurusan ini, administrasinya kepada mereka. Tolong urus kami rakyat. Ya kami hanya menjalankan apa yang kami ingin jalankan aja gitu. Ke situ. Nggak terlalu jauh ke situ sih. Nggak terlalu lagi pula kita nggak melihat cukai di awalnya. Awalnya banget. Tapi ternyata kesini-sininya, oh iya kok produksi cukai itu naik terus ya.
naik terus. Dan kalau ngelihat dari perilaku konsumen, kenapa mereka ngebako? Itu sebagai salah satu faktor juga. Iya, betul. Karena harga rokok naik. Terus kalau dipikir-pikir, seberat 50 gram yang harganya di bawah rokok, harganya yang sangat terjangkau, itu bisa untuk 4-5 hari atau 1 minggu. Iya. Sangat masuk akal gitu untuk para mereka perokok. Iya. Karena kebutuhan nikotin mereka. Dan lagi kenapa saya ngebako? Yang saya tahu bako jauh lebih organik. Gitu ya. Karena hanya pure nikotin. Gitu. Yang saya tahu ya. Kayak gitu. Sementara yang rokok pabrikan itu udah dicampur. Saya nggak perlu ngebahas ke situ. Maksudnya saya nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu itu bahan bakunya apa. Nggak pernah tahu. Tapi yang lo tahu ini bahan bakunya. Karena gue tahu bahan bakunya ngambil dari mana, terus diapain. Diolahnya secara manual juga. Nah, dari 2016 ini, Paperka kan kemudian dari paguyuban nih jadi jenama ya, jadi merek gitu. Jadi ya. merek. Jadi jenama. Itu gimana tuh perjalanannya? Bisa diceritain nggak, Es? Ya tadi yang saya ceritain tuh karena tempo hari kami anggaplah dicela gitu ya, ngebako. Ya udah, kita bikin bako rasa. Dan saat itu kami tidak memungkir bahwa vape juga menginspirasi. Vape. Yep. Vape kan macam-macam tuh rasanya. Banyak rasa tuh. Dan saat itu wah, anak muda tuh lagi seru banget. Kenapa kita nggak bikin aja gitu? Maksudnya yang mereka sukai, tapi dari bahan baku yang emang ada di sini gitu, yang terbiasa dipakai gitu. Kayak gitu. Itu pun untuk memudahkan mereka beradaptasi ke situ gitu. sih. Dengan rasa-rasa ini. Ya. Akhirnya dibikinlah merek Paperka. Dibikin brand si Paperka itu. Ya udah gitu tuh ya. Jalan sampai sekarang dan ya alhamdulillah orang mulai suka ngebako ya dengan bako rasa. Tapi di halte bako itu nggak cuma jual Paperka aja dong. Oh, kalau ngomongin halte bako, kenapa namanya halte? Itu dari inspirasi dari halte bis. Iya, kayak gitu kan. Pastilah. Di situ ada berbagai macam produk. Tidak hanya Paperka. Ada produk dari Jawa, dari mana-mana, dari luar negeri juga ada. Kita jual karena itu juga untuk masyarakat biar tahu, maksudnya biar ada pilihan gitu. Saya pengen ngebako ini karena gini sih, kebiasaan ngebako itu ada istilah perjalanan rasa juga. Misalkan udah biasa ngebako ini, aduh pengen nyobain bako yang lain dong. Nanti mentoknya di bako yang kayak gimana. Nah kayak gitu. Jadi halte bako itu ada untuk masyarakat biar satu lebih memudahkan masyarakat mendapatkan tembakau dan mencari pilihan juga tembakau. Dan di situ juga bukan hanya ngejual tembakau kami. Gitu. Di situ kami berbagi cerita. Makanya tagline kami adalah cerita tentang tembakau. Dan itu kejadian, bro. Gimana tuh, bro? Kejadian banget, orang datang ke situ tuh curhat. itu yang gua seneng gitu. Kan tapi ada juga ya misalnya ya karena ketidaktahuan penjual gitu. Ditanya, nih rasanya kayak gimana? Waduh, kurang tahu tuh. Yang kayak gitu kan bikin malas ya. Nah, itu yang perlu diedukasi. Kalaupun yang ngejual itu tidak ngebako minimum mereka tahu. Ini gimana sih rasanya? Kita kasih penjelasan juga kepada mereka, misalnya shopkeeper yang nggak ngebako. Tapi kebanyakan sih shopkeeper di kami tuh ngebako. Karena gini, ada orang kalau misalkan nanya, ini bako yang enak mana nih? Ya kami harus bisa langsung ngasih tahu. Iya dong. Minimum menurut saya gitu kan, bako yang enak nih ini. Buat pemula kayak gimana sih? Nah, kayak gitu kan, buat pemula gimana? Atau kita juga harus tanya dulu, biasa ngebako apa? Kira-kira pengen yang kayak gimana nih? Feelingnya kemana nih? Moodnya pengen kayak gimana? Ngebako nih, kayak gitu. Karena bener, yang saya rasain ngebako tuh ada mood yang kebangun juga. Dan orang yang datang ke halte bako itu curhat, man. Nah, curhat apa tuh? Macam-macam. Kita pikir juga tadinya kan targetnya puntennya, maksudnya ngebako tuh kan orang-orang melihat masih mid low ya. Ke situ kan. Tapi ternyata setelah berjalan yang ngebako tuh mid up-nya juga nggak sedikit. Ada banyak juga ya. Dari kelas profesional, pengacara, praktisi pendidikan, dosen, kayak gitu. Ilmuwan. Malah orang yang suka bikin pesawat. Kan di sini kan pabrik Boeing ada di Bandung. Itu jadi pelanggan gitu, pelanggan kami. Dan mereka cerita, curhat tentang kenapa mereka ngebako.
Ya alhamdulillah Kang, katanya istri saya nggak pernah rewel ketika udah ngebako saya, karena dengan bako aroma ini yang rasa ini. Okay. Jadi fine. Terus ada yang lucu juga. Gimana? Dia cerita bakonya dia buka untuk pewangi mobil. Untuk apa? Pewangi, pewangi ruangan, pewangi mobil. Sampai istrinya pas masuk ke mobil, Mas, ini wangi apa? Asik. Ini wangi tembakau. Dan yang saya rasain anehnya gini, kalau saya ngebako di kamar, di rumah, dalam ruangan tertutup atau dalam mobil, nggak ada residunya tuh nggak bikin bau. Itu yang aneh. Ya. Maksudnya di sini ada cukup manfaat gitu. Beda dengan hisapan yang lain gitu kan. Dan yang saya rasakan sih, ini dari keterangan orang-orangnya, pelanggan ya. Fakta di lapangan, nyata di WC gitu biasanya nyata kan gitu kan ya. Tuh. Intinya istri-istrinya mereka yang nggak ngebako, nggak keganggu ketika mereka ngebako dalam ruangan. Oh gitu. Gitu aja. Boleh diminum ya? Silakan. Sambil di landing juga nggak apa-apa. Sambil ngobrol. Ngadu bako. Ayo dong. Sok. Ya kayak gitu. Jadi itu uniknya setelah ada halte bako. Dan halte bako ini saya pun nggak nyangka gitu, di bawah 1 tahun bisa menjamur sekian banyaknya titik gitu. Iya. Sampai sekarang udah 16 titik. Oke. Jabodetabek. Itu kan maksudnya ada pertumbuhan gitu. Ada ya? pertumbuhan. Terus juga PPRK ini juga produksinya semakin banyak juga dong. Kalau saya ngelihat produksi, ada tuh pertumbuhan juga dong. Iya. Dari pembelanjaan tembakau, dari produksi tiap harinya, dari bagaimana ilmuwan kami akhirnya harus memulai mempunyai ruangan khusus buat dia selalu membuat rasa-rasa gitu ya. Riset. Kayak gitu. Jadi satu kebahagiaannya adalah ada lahan baru nih untuk kami mulai memutarkan lagi roda ekonomi dan menjahit orang-orang yang setidaknya awalnya nothing jadi mungkin jadi something gitu. Oke. Saat Dan ini. kayaknya ini nggak terpengaruh sama pandemi ya, si bisnis tembakau ini. Kalau buat saya sih pandemi itu rahmat ya. Oh gitu. Justru rahmat. Bingung juga saya dengan pandemi ini. Tapi saya nggak pernah melihat sesuatu ini dari sesuatu yang buruknya gitu. Emang ada beberapa industri yang sedikit turun gitu. Tapi kalau saya melihat dari sini, ini kebaikan Tuhan buat saya. Gitu ya. Tuhan mau baik. Ya bagaimana cara kita menyikapinya sih? Bagaimana cara kita memikirkannya gitu? Ya kalau ya itu dia, kembali ke individunya. Maksudnya tidak perlu sepakat sih dengan saya gitu ya. Iya benar. Tapi kalau saya menganggap hal ini kebaikan Tuhan aja gitu aja. Dan malah tumbuh ya. Jadi 16 titik gitu. Itu ada di mana aja sih? Titik-titik. Awalnya sih Lodaya yang pertama. Oh gitu, Lodaya ya. Lodaya. Itu awal pertama halte bako. Tumbuh Sarijadi, Mamatoha, terus Mamatoha, Mamatoha mana dulu ya? Oke, pokoknya jadi banyak kayaknya. Pokoknya jadi banyak. Lodaya masih ada. Lodaya masih ada. Antapani, Marga Cinta ya. Marga Cinta yang sekarang saya sangat garap tuh, Marga Cinta tuh. Cijerah sampai di Pondok Gede juga ada kayaknya, saya lihat tuh itunya. Enggak di Depok ada. Oh Depok ada. Depok, terus Jakarta juga segera. Subang udah ada, Garut udah ada 2, Bandung mah udahlah banyak gitu Bandung. Wah, sampai Cilisung, Cijerah, Sarijadi udah. Cibiru. Itu apa sih kayak franchise gitu waralaba. Nah, akhirnya setelah kita lihat kondisi ini, kenapa kita nggak coba franchise kan gitu? Asalnya hanya lingkungan keluarga gitu kan, ringnya keluarga. Kenapa kita nggak coba untuk go publikan gitu? Karena ini pun membuka kesempatan buat siapapun yang ingin memulai usaha.
usaha gitu ya. Dan lihat dari habitnya masyarakat kita gitu, yang rokok kan nggak sedikit, yang membutuhkan kebutuhan nikotin nggak sedikit. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kita mulai bisa memutarkan kembali roda ekonomi gitu. Dan kalau saya lihat sih tembakau ini lumayan luar biasa ya buat negeri kita nih. Gitu. Apanya tuh? Aset gitu. Aset. Yang lo tahu aja itu seberapa besar sih aset? Ya sekarang lihat perusahaan rokok aja lah, maksudnya fakta gitu. Perusahaan rokok di Indonesia. Dan malah ada perusahaan bako yang jauh lebih tua dari perusahaan rokok. Mereka berdiri tahun 1918. Gila kan? Dan sampai sekarang masih berdiri. Lalu invasi, udah ekspor barang-barangnya. Maksudnya ini salah satu, mungkin gitu kalau yang emang punya passion ke situ ya kenapa enggak gitu. Coba hayu kita bersama gitu. Ya. Kita bersama. Kalau ada passion untuk karena kan gak semua orang juga mau berbisnis ini kan. Ya ada yang sekedar pengen menikmati aja gitu kan. Iya. Tapi kalau saya selain pengen awalnya karena menikmati, kenapa enggak ini kita share ke masyarakat juga. Moga-moga ini bisa berdampak baik buat kami gitu. Ya alhamdulillah. Yang awalnya karyawan cuma 1 orang gitu, sedikit-sedikit bisa berkembang. Lu pernah nggak nemuin ada orang yang dia langsung ngebako gitu, nggak ngerokok dulu? Ada. Pelanggan ada. Karena emang dia hidup di lingkungan para yang ngebako. Pembako ya. Ada ya. Dia nggak ngerokok. Karena emang jadi bako ini bukan pengganti rokok. Bukan. Karena emang bagian dari rokok bako tuh. Iya benar. Cuma kan kalau rokok tuh udah jadi ya. Udah jadi, gampang belinya gitu. Nah itu satu hal yang beda dari tembakau. Barusan kan saya ngebako nih, saya harus dilinting dulu. Ada proses. Terbiasa dengan proses, menikmati proses. Ketika udah jadi, ya kita tinggal isep. Tapi ada prosesnya dulu. Itu seninya sih, menurut saya mah ya. Dan orang-orang juga ya begitu seninya, mereka merasakan hal itu. Dan saya pun kaget gitu ya. Yang ngebako itu bukan kalangan tua. Maksudnya tua muda, laki perempuan. Itu yang saya kaget ketika si halte bako ini mulai ada. Karena kan sebelumnya kita tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Betul. Nah sekarang halte bako ini hadir lebih mendekati ke masyarakat dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang datang gila, gaya-gaya keren-keren. Keren-keren. Wah pokoknya keren-keren lah. Istilahnya mah gaul gitu. Nah kayak gitu. Udah gitu ibu-ibu juga. Ada juga ya. Ada ibu-ibu. Bukan cuma laki loh. Iya benar. Bukan cuma remaja perempuan, bukan, ibu-ibu juga ada. Ya udah nyaman. Ada yang cuma beli kaungnya doang, daun kaung. Daun kaung juga dijual juga. Dijual juga ada. Pokoknya berbagai macam. Di halte bako tuh ada berbagai macam tembakau dan perlengkapannya. Segala rupa. Sampai papir-papir. Papir mah jelas lah. Dan papir juga masih nggak mudah ya mendapatkan hal itu. Oh gitu? Masih nggak mudah. Maksudnya kan banyak tuh kayak beli di coba cari di mana. Kalau kita misalkan. Kalau di warung mah emang nggak ada. Iya maksudnya kan ketika ada toko-toko tembakau, di situ mulai ada papir. Kayak gitu untuk memudahkan juga. Kalau cangklong itu tembakonya sama. Nah untuk cangklong olahan tembakonya beda. Dia itu kayak, saya nggak tahu prosesnya sih, tapi kayak yang diasap dan tembakonya tuh lebih lebar-lebar dan tebal-tebal. Satu hal mungkin untuk lebih agar tidak mudah habis kebakarnya. Kalau dicangklong. Dan emang cara teknik nyangklongnya pun beda. Teknik nyangklong sama teknik tembakau, ngisapnya beda. Nyangklong tuh lebih dekat ke cerutu mungkin ya caranya. Agak dikumur gitu. Hanya dikumur aja ya. Kayak gitu. Nah kan ada alatnya nih untuk ngelinting. Ada. Nah itu kan ada perbedaan rasa nggak ngelinting sendiri dengan
Kalau saya lebih suka ngelinting langsung baru dibanding nyetok. Untuk tembakau dan dilinting dulu beberapa biji gitu ya. Itu kan nyetok tuh istilahnya. Kalau saya lebih suka ngelinting dulu. Oh iya. Iya. Ngelinting baru lah pokoknya. Karena tembakonya masih segar gitu kali ya. Kalau buat saya sih gitu. Nah, bedanya kalau misalkan dengan menggunakan alat linting tuh mungkin lebih mudah aja. Ya, tapi kalau buat saya sih lebih mudah gini. Lebih mudah dilinting begini. Saya emang nggak bisa ngalinting. Makanya tembakau juga nggak semua bisa dilinting manual. Oh gitu. Dia kan ada rolling tobacco. Ada kalau tembakau kretek itu emang dia harus pakai alat. Oke. Karena ada campuran. Olahannya beda. Dia agak bubuk. Oke. Terus juga ada apa sih namanya cengkeh gitu-gitu. Segala rupa. Dan yang jelas agak bubuk. Kalau tembakau linting tuh dia agak seratnya tuh agak panjang-panjang. Tembakau iris ya. Iris. Nah, yang gue mau tahu kalau kan ada tuh istilah mole itu apa sih? Itu jenis irisan. Oh gitu. Jenis irisan apa jenis? Kayak gini nih. Kayak begini. Ini tuh mole. Ini mole. Basicnya mole. Basicnya tembakau mole yang biasanya kami dapatnya dari Sumedang biasanya. Nah, ini kami olah. Tapi basicnya mole. Apa tuh mole? Jenis irisan. Tipis-tipis gitu kali ya. Tipisnya beda gini. Kalau misalkan ada kayak bako, saya dapat bako dari Jawa itu irisannya lebih tebal-tebal. Oke. Itu nggak bisa disebut mole kalau lebih tebal-tebal. Mole itu lebih kecil-kecil. Iya kayak gitu ya. Lebih kayak gini tuh. Yes. Dan emang canggih sih ngirisnya itu manual tuh. Saya ngeliat dulu abah di kampung tuh. Dia kalau lagi ngiris tembakau tuh enak, bunyinya tuh enak banget ngedengernya. Terus aromanya tuh asik tuh. Nah, Kang, si Paperka ini pernah dibawa ke kesepuhan nggak? Pernah. Orang Pernah. Sepuh itu disuruh nyobain tembakau rasa. Pendapatnya gimana? Nah, ini dia kalau orang-orang tua gitu ya. Emang mereka untuk bako rasa agak nggak terlalu untuk kerasa. Mereka udah terbiasa dengan bako yang keras malah. Ini terlalu soft, terlalu ringan buat mereka. Pakai bourbon tuh. Ini dia nih yang nalin gue tembakau. Tapi kan ini tuh salah satu tujuannya dalam rangka melestarikan ya. Nah, ketika leluhur itu tahu bahwa tembakau ini dijadikan rasa, ada rasanya, modifikasi, mereka keberatan secara tradisi gitu ya. Mereka ada protes nggak? Tembakau mah udah aja lah gini, nggak usah dirasa-rasain. Dari sananya harus gini ya, terus aja gini gitu. Ada protes nggak? Sejauh ini sih nggak ada bahasa itu ya, nggak pernah ada bahasa itu. Cuman si Paperka bikin emang satu rasa yang originalnya Paperka, namanya Rawos. Itu originalnya cuman saat ini sepertinya akan discontinue itu. Oh ya? Itu dibawa ke kesepuhan dan mereka suka dengan originalnya itu. Oke. Nah, kayak gini katanya. Kalau yang rasa-rasa buat mereka rasa-rasa aneh. Ya karena mereka juga harus mengadaptasi lagi. Tembakau atau permen. Ya, tapi kalau di kalangan yang anggaplah baru ngebako, dikasih tembakau yang original, itu kesulitan mengadaptasi. Wah, ini apa? Panas ke tenggorokan. Nyegak gitu kan. Kayak gitu. Di sini kita coba untuk lebih memudahkan dan biar lu mudah diadaptasi. Berarti kalau pemula yang mau coba-coba datang aja ya ke Halte Bako ya, bisa. Datang ke Halte Bako. Bisa ngobrol-ngobrol kan, bisa konsultasi gitu lah. Sangat bisa, di situ kita ngebangun cerita kok. Kita ngebangun apa tagline-nya tadi? Cerita tentang tembakau. Tembakau. Tentang tembakau. Dari tembakau banyak cerita, Ben. Itu yang saya aja. Kalau dulu saya nonton film Lost Man Bubroto gitu kan, datang cerita-cerita kayak gitu, sama kayak gitu lah orang-orang. Sambil ngerokok, curhat gitu kan, curhat masalah keluarga, apapun. Sekarang gini, hikmahnya dari adanya Halte Bako buat saya adalah saya bisa ketemu banyak orang.
tidak perlu kampanye mendatangi ke daerah-daerah mana gitu. Anggaplah satu hari misalkan ada 60 orang datang ke halte Bako. Kali 30 hari udah berapa? Iya. 1.800 orang. Dan 1.800-nya nggak curhat semua dong. Nggak semua curhat juga. Kali aja. Tapi campaign setidaknya memperkenalkan suatu. Saya tidak perlu keliling-keliling capek seperti mereka gitu kan. Yep. Santai di situ. Dan nggak butuh ini ya apa? Sales gitu ya. Sales kan promo perusahaan-perusahaan, SPG. Perusahaan rokok-rokok konvensional kan mereka di keramaian tuh adalah SPG. Kepikiran nggak? Belum kepikiran sih untuk begitu. Belum kepikiran sih kayaknya. Kalau saya pribadi sih nggak kepikiran untuk begitu, nggak perlu begitu juga gitu ya. Karena kalau buat saya pribadi sih ada sesuatu yang dijagalah rootnya gitu ya. Ya orang ngebako itu adalah pride buat mereka masing-masing gitu. Dan tadi yang saya udah katakan, selera rasa itu urusan individual mereka. Kita juga nggak berhak mengintervensi. Iya. Gua kan nggak pernah ngomong lu ngebako ini dong enak gitu. Cuman ini solusi nih, buat para penghisap tembakau. Solusi banget ngebako tuh. Karena kalian bisa punya banyak pilihan. Kalian pengen punya uang berapa sih? Range berapa? Ya. Iya, range itu ada. harganya dari berapa sampai berapa ya? Ada gitu. Dan kalian untuk berapa lama dalam satu bungkus itu ngebako? Bisa buat 3 hari. Misalkan punten nih mah, ada tembakau yang harganya di bawah 10.000, misalkan 5.000, itu bisa buat 5 hari. Kan itu udah sangat irit buat masyarakat gitu. Benar. Kebutuhan nikotin mereka, kebutuhan kebahagiaan mereka, salah satunya itu kan membahagiakan. Coba lu. Iya. Hah? Bener nggak? Sekarang gini. Lodaya buka. Nah, balik ke orang gitu. Lodaya buka. Semua buka hari ini ya. Nah, balik lagi ke tembakau, Kang. Ini sekedar bisa disebut sekedar tren atau enggak sih? Kalau ngomongin tren, mungkin saat ini seolah-olah jadi tren. Karena dengan bermunculan toko tembakau dan banyak orang ngebako. Kalau ngomongin tradisi mah pasti tren. Ini tren. Dari dulu juga Jamur harusnya itu jadi tren. Kalau orang tahu. Karena ternyata kan manusia teh banyak ya. Nggak semua orang tahu juga hal ini gitu. Ternyata kalau kita main ke pedesaan, ke lingkungan adat ya, mereka mah udah jadi tren. Tapi di perkotaan emang bisa dikatakan sekarang tuh udah sangat tren gitu. Tren ini lagi terjadi. Lagi tumbuh, lagi terjadi. Ya, lagi tumbuh. Begitu gak? Iya, betul. Ya, kelihatan kan begitu. Kalau saya ngelihat karena emang dari traffic yang ada datang dari ke halte Bako, orang animonya luar biasa gitu. Ya. Ada dan bermunculan toko-toko bako mobile. Iya. Yang di mobil-mobil gitu. Teman-teman banyak tuh yang jualan dengan mobil gitu. Dan asik terus di internet. Iya. Di Facebook. Kalau di Facebook sih saya perhatiin kayaknya udah lama ya. Iya. Komunitas itu ada. Komunitas ngebako. Ngebako juga itu udah lumayan lama sih. Lumayan lama ada. Apalagi kalau ngomongin orang tuh. Masih identik dengan kampungan Nah itu awalnya teh kepikirannya ke situ gitu jadi ya kampungan gitu. Iya. Beberapa orang ngelihatnya begitu. Anjir jadul pisan sih kampungan pisan gitu. Nah, terus ada juga masyarakat yang merasakan ya atau mengklaim diri bahwa mereka adalah kelas anu. Mengkelaskan. Masyarakat kok aneh gitu kalau buat saya sih aneh gitu. Mengkelaskan tapi tidak dinilai oleh orang lain, tapi hanya mengklaim diri sendiri. Tapi nggak ngebantu juga gitu. Tidak juga. Iya. Tidak juga. Cuma ngeklasin doang. Nggak bantu orang lain naik kelas. Gitu. Iya. Itu buat saya sih cukup aneh gitu. Dan bako yang udah jelas-jelas tradisi bangsa gitu. Lu tinggal di mana sih? Lu tinggal di tanah ini kan? Kenapa lu maksudnya membuat sesuatu yang muncul dari tanah ini seolah-olah tidak baik gitu.
yang ada dari tradisi bangsa ini seolah-olah tidak baik. Aneh gitu. Sedangkan lu tinggal di mana? Lu mandi di mana? Lu menjejakkan kaki di mana? Lu makan dari tanah mana? Kayak gitu. Ya itu orang, gue juga nggak ngerti gitu. Ya ini salah satu cara kami biar yang bako itu keren buat saya mah. Saya ya. Kayak gitu. Ya salah satu sumber kebahagiaan ya lah. Ya itu mau keren mau enggak terserah deh. Ya, yang penting mah kami happy aja gitu kan. Tapi lo ngalamin nggak, Pat? Apa tuh? Ini mudah-mudahan nggak terjadi di bako ya. Di rokok. Merek rokok tuh jadi simbol status. Iya pasti. Gitu. Iya, makanya lu ngerokok merek apa? Gaya. Lu ngerokok nang rokoknya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan pasti. ini nggak terjadi dengan berbagai macam merek rokok ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau yang udah ada merek-merekan itu pasti udah terjadi yang kayak gitu mah iyalah. Cuman kalau lihat kembali ke belakang gitu ya, ke leluhur, nggak gitu sih. Ya. Nggak terlalu menstatuskan. Mereka mah tidak ada brandnya kan. Mereka mah nggak peduli itu. Kalau saya lihat ke situ ya, dan kalau saya rasakan sekarang kan pun itu tidak komersial gitu. Yang masyarakat adat. Ya. Gitu. Kalau yang sekarang bako-bako sekarang itu kan yang dijual yang udah ada brandnya ya, udah ada jenamanya itu, udah ada mereknya. Itu kan komersial kan. Komersial. Ada harganya sekian, yang ini harganya sekian gitu. Jadi ya ada lah. Ada kelas-kelas semacam itu. gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih tidak begitu. Maksudnya tidak mengkelaskan bahwa saya ngebako apa gitu dengan merek yang mahal, merek luar bahwa saya kelasnya Ya. Nggak gitu juga. Itu mah masalah selera kalau buat saya pribadi. Karena ini enak gitu aja. Tapi ada sih yang mengkelaskan. Dan contohnya kan gini kayak nyerutu. Cerutu gitu kan itu ada kelas ya. Terus tempatnya pun ada tempat khusus gitu. Dan perpaduannya pun ya itu mah harganya juga mahal cuy. Lumayan tinggi. Ada status sosial akhirnya di situ, dan itu pun entah dari mana gitu budaya itu muncul, mungkin dari sana gitu. Tapi kalau di sini mah ya itulah istilah ngadu bako teh ya. Kebersamaan sih. Dan secara psikis buat saya secara psikologis ngebako mah kalau udah ngebuka bako silahkan. Silahkan. Tapi secara psikologis kalau lu punya rokok 2 batang nih, misalkan ya, bener gak? Bukan, saya minta 1, pasti agak gondok diminta. Ada gitu kan, dikit-dikit. Iyalah. Walaupun sedikit, walaupun nggak banyak orang. Karena yang satu udah beres makan, yang satu udah mau ke kamar mandi kayak gitu kan, untuk kebutuhannya gitu. Tapi kalau ngebako mah ya sok silahkan aja. Mangga nih, kebako udah dibuka, papirnya ada, silahkan. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang emang ya pengen menjelajahi sesuatu yang baru, menikmati nikotin dengan cara yang berbeda ya. Berbeda. Oke, Eski, makasih banyak nih udah datang ke sini ngobrol-ngobrolnya. Kapan kita ketemu lagi deh ya? Kita ngobrol soal yang lebih lanjut soal ini. Atau kalau lo udah jadi udah jadi bahagia banget gitu ya. Alhamdulillah gue bahagia sih. Gue bahagia. Makasih banyak ya. Sama-sama. Thank you. Salam sejahtera buat pemirsa Indonesia Tanpa Stigma. Sehat selalu, bahagia selalu ya, panjang umur dan selamat dunia akhirat. Asik. Berkah, rahayu.